Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argus Sawung Pratama dengan NIM 2020198 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan putusan atau eksekusi dalam hukum acara perdata. Pelaksanaan putusan atau eksekusi dalam hukum acara perdata merupakan tahap penting dalam proses peradilan. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, pihak yang menang dalam perkara tersebut berhak untuk meminta pelaksanaan putusan. Proses eksekusi bertujuan untuk mewujudkan putusan pengadilan dan memberikan efek hukum yang nyata bagi para pihak. Eksekusi dapat berupa penyerahan harta benda, pembayaran uang, atau tindakan lain yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Proses eksekusi diatur dalam hukum acara perdata dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengadilan, jurusita, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Dasar hukum pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Bisa dilihat dalam pasal 213 sampai dengan pasal 233 KUH Perdata yang mengatur secara umum tentang pelaksanaan putusan atau eksekusi dalam hukum acara perdata. Yang kedua ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi. Kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma. Beberapa perma mengatur secara khusus tentang pelaksanaan eksekusi, seperti Perma Nomor 1 Tahun 2001 tentang tata cara pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Kemudian ada juga doktrin dan jurisprudensi. Doktrin dan jurisprudensi juga menjadi sumber hukum dalam pelaksanaan eksekusi, yang memberikan penafsiran dan pedoman dalam penerapan hukum. Nah, berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang pertama adalah pemohon eksekusi. Pihak yang menang dalam perkara dan mengajukan permohonan eksekusi, biasanya disebut sebagai eksekusi demandan. Kemudian ada tergugat eksekusi. Pihak yang kalah dalam perkara dan wajib memenuhi putusan pengadilan, biasanya disebut sebagai eksekusi defendan. Lalu ada jurusita, yaitu pejabat pengadilan yang bertugas melaksanakan eksekusi sesuai perintah pengadilan. Jurusita ini berperan penting dalam proses eksekusi seperti penyitaan harta benda, penahanan, dan juga penetapan pemblokiran rekening. Lanjut, tahapan pelaksanaan putusan ataupun eksekusi. Yang pertama yaitu permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi di mana pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yang telah mengeluarkan putusan. Permohonan harus disertai dengan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bukti-bukti pendukung. Yang kedua atau selanjutnya yaitu penetapan eksekusi. Pengadilan memeriksa permohonan eksekusi dan mengeluarkan penetapan eksekusi jika permohonan dikabulkan. Penetapan eksekusi berisi perintah kepada jurusita untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian proses selanjutnya yaitu pelaksanaan eksekusi. Jurusita melaksanakan eksekusi sesuai dengan perintah pengadilan. Pelaksanaan eksekusi dapat berupa penyitaan harta benda, penahanan, atau tindakan lain yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu pelaporan eksekusi. Jurusita membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, di mana laporan ini berisi detail tentang proses eksekusi, tindakan yang dilakukan, dan juga hasil yang diperoleh. Lalu ada jenis-jenis eksekusi dalam hukum acara perdata. Yang pertama, ada eksekusi penyerahan harta benda. Eksekusi ini bertujuan untuk menyerahkan harta benda yang menjadi objek putusan pengadilan kepada pemohon eksekusi. Contohnya seperti eksekusi rumah, tanah, ataupun kendaraan. Yang kedua, eksekusi pembayaran hutang ataupun uang. Sorry, eksekusi pembayaran uang. Eksekusi ini bertujuan untuk memaksa tergugat untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Eksekusi ini dapat dilakukan melalui penyitaan harta benda atau pemblokiran rekening. Lalu ada eksekusi tindakan lain. Eksekusi ini bertujuan untuk memaksa tergugat eksekusi melakukan tindakan lain yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Seperti contohnya adalah mencabut bangunan atau menyerahkan dokumen-dokumen. Selanjutnya ada syarat-syarat pelaksanaan putusan atau eksekusi. Syarat yang pertama yaitu putusan pengadilan harus berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya tidak dapat lagi diajukan banding ataupun kasasi. Kemudian syarat yang kedua yaitu tidak terdapat permohonan peninjauan kembali (PK). Tidak ada permohonan PK yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu tidak terdapat permohonan eksekusi yang dikabulkan sebelumnya. Tidak ada permohonan yang diajukan sebelumnya terhadap putusan yang sama dan telah dikabulkan oleh pengadilan. Nah, berikut adalah proses pengajuan permohonan eksekusi. Yang pertama yaitu pembuatan permohonan eksekusi. Pemohon eksekusi membuat permohonan eksekusi tertulis kepada pengadilan yang telah mengeluarkan putusan. Permohonan harus memuat identitas pemohon, tergugat, kemudian putusan yang ingin dieksekusi, dan objek eksekusi. Kemudian yang kedua yaitu penyerahan permohonan. Permohonan pemohon eksekusi menyerahkan permohonan eksekusi kepada panitera pengadilan yang telah mengeluarkan putusan. Permohonan tersebut kemudian akan didaftarkan dan diberi nomor perkara. Lalu prosedur selanjutnya yaitu pemeriksaan permohonan. Pengadilan memeriksa permohonan eksekusi dan memeriksa kelengkapan persyaratannya. Jika permohonan memenuhi syarat, pengadilan akan mengeluarkan penetapan eksekusi. Nah, yang keempat ini yaitu penetapan eksekusi. Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada jurusita untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Penetapan eksekusi kemudian disampaikan kepada pemohon dan tergugat eksekusi. Lalu ada kewenangan pengadilan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang pertama adalah memeriksa permohonan eksekusi. Pengadilan berwenang memeriksa dan mengabulkan ataupun menolak permohonan eksekusi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata. Lalu menerbitkan penetapan eksekusi. Jika permohonan eksekusi dikabulkan, pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada jurusita untuk melaksanakan eksekusi. Kemudian juga mengawasi pelaksanaan eksekusi. Pengadilan ini berwenang mengawasi pelaksanaan eksekusi oleh jurusita dan memastikan proses eksekusi berjalan sesuai dengan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Lalu pengadilan juga berwenang untuk menjatuhkan putusan eksekusi. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi, pengadilan dapat menjatuhkan putusan eksekusi yang mengatur tentang tindakan selanjutnya dalam proses eksekusi. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang pertama yaitu keberatan tergugat eksekusi. Tergugat eksekusi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi, misalnya dengan alasan putusan pengadilan cacat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ketidakmampuan tergugat eksekusi. Tergugat mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi putusan pengadilan, misalnya karena keterbatasan harta ataupun keuangan. Lalu ada perubahan keadaan. Perubahan keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Contohnya, perubahan kepemilikan harta benda ataupun meninggalnya tergugat eksekusi. Lalu keterbatasan kewenangan jurusita. Jurusita ini memiliki keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Misalnya, tidak dapat memasuki rumah ataupun bangunan tanpa izin atau tidak dapat menggunakan kekerasan fisik.
upaya hukum terhadap putusan ataupun eksekusi. Yang pertama yaitu gugatan eksekusi. Tergugat eksekusi dapat mengajukan gugatan eksekusi untuk membatalkan atau menghentikan proses eksekusi dengan alasan bahwa proses eksekusi melanggar hukum atau tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Lalu yang kedua ini adalah permohonan peninjauan kembali. Tergugat eksekusi dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika ditemukan bukti baru ataupun adanya kekeliruan hukum dalam putusan pengadilan yang dapat merugikan tergugat. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.